Shalom semuanya. Shalom. Ya, apa kabar? Selamat malam Bapak Ibu sekalian pemirsa yang ada di Storehouse ataupun siapapun Anda yang sedang menyaksikan secara live, baik di Facebook Anugerah Ministries atau dimanapun Anda berada. Malam ini Anda mengikuti suatu acara yang luar biasa dengan nama Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, ada suatu topik yang sangat penting sekali yang bernama Reborn. Malam ini adalah suatu kisah perjumpaan bagaimana seseorang yang dirusak hidupnya oleh iblis, oleh kuasa kegelapan. Tetapi kemudian puji nama Tuhan, di dalam anugerah kasih karunia Tuhan yang tanpa batas, Tuhan kemudian melawat orang itu dan kemudian mengembalikan identitas yang sebenar-benarnya sebagai seorang laki-laki. Dan kemudian dia ingin kembali untuk menjadi seorang laki-laki yang sejati tentunya. Dan tentunya saya percaya malam ini kita semua cheering buat orang itu, memberikan support. Dan kita percaya bahwa tidak ada hal yang mustahil bersama dengan Tuhan. Ya, amin. Menampilkan narasumber kita malam hari ini yaitu Jonathan Tan yang mempunyai kisah hidup yang sangat unik. Betul. Yang tentunya tidak sama seperti orang-orang yang lainnya. Tapi kami percaya dari kisah hidup ini pun akan bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, sebelumnya jangan lupa juga bahwa Good News Program dapat pula Anda ikuti melalui YouTube channel kami. Anda langsung ketik saja, yaitu @anugerah ministries. Dan kalau Anda diberkati selama ini dengan tayangan Good News Program, lakukan dua hal bersama dengan kami juga teman-teman yang ada di sini. Yang pertama yaitu Anda boleh share ulang. Malam ini mungkin Anda juga mendapatkan beberapa forward dari WhatsApp grup dari teman-teman Anda. Anda bisa share ulang sehingga banyak orang yang ikut serta bisa menyaksikan acara ini. Dan kemudian yang kedua tentunya jangan lupa untuk share daripada YouTube channel kami dan pencet loncengnya sehingga ada tayangan-tayangan baru tentunya Anda akan mendapatkan notifikasi yang paling awal ya. Kalau ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Right. Yeah. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Yes. Jadi dalam kehidupan saya tuh banyak luka batin, banyak kepahitan itu. Saya pernah di beberapa lintas agama, saya merasa mungkin kalau saya di agama ini dosa-dosa saya itu udah dihapusin semuanya. Saya sampai pernah ke Tanah Perjanjian di agama yang lain ya, itu ya. Sempat 3 kali saya. Terakhir kali 2004 saya ke situ. Saya rajin. Apapun yang agama lakuin saya lakuin. Karena saya mencari kebenaran. Tapi 2011 itu titik balik awal saya untuk bertobat. Transgender merupakan suatu kondisi di mana seseorang yang mengidentifikasi jenis kelaminnya bukan seperti yang diidentifikasikan waktu lahir. Mereka yang melakukan transgender berpikir bahwa mereka dilahirkan di tubuh yang salah. Dalam keyakinan batinnya, mereka seorang perempuan yang dilahirkan di tubuh laki-laki, begitupun sebaliknya. Dalam Good News Program kali ini telah hadir di studio Storehouse, Jonathan Tan. Jonathan lahir sebagai laki-laki, namun ia merasa dirinya seorang perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Di usia 18 tahun, ia melakukan operasi payudara, dan di usia 21 tahun, mengganti kelamin menjadi wanita. Berpuluh-puluh tahun, ia menjalani kehidupan sebagai seorang wanita. Namun sepanjang hidup, ketakutan, ketertolakan, dan kepahitan seolah mengejar dirinya. Tuhan memang tidak pernah menyerah untuk memulihkan hidup Jonathan, sehingga ia mengalami kelahiran baru dan perjumpaan manis bersama Tuhan. Bagaimana hidup Jonathan saat ini? Seorang transgender yang menemukan identitas sejatinya dalam Yesus. Nantikan kisah selengkapnya di Good News @Storehouse. Saya pengen hidup normal seperti anak-anak lain ya. Seperti laki-laki pada Ya, normalnya. seperti laki-laki lain. Kemudian? Tapi saya tidak mendapatkan itu.
Ya oke, pemirsa sekalian, Anda sekali lagi menyaksikan Good News program dalam suatu episode yang sangat luar biasa dengan judul Reborn. Dan malam ini langsung saja kita akan menampilkan seseorang laki-laki sejati bernama Jonathan Tan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Woo! Selamat Ya. datang di Good News Silakan Program. duduk, selamat datang di Good News program. Ya, puji Tuhan. Ya, Shalom Jonathan. Shalom, Apa kabar? apa kabarnya? puji Tuhan baik. Ya, puji Tuhan. Kita tos dulu dong. Kalau cowok sejati gitu dong. Tos. Amin ya. Haleluya. Ya, suatu kesempatan yang baik sekali. Kami berterima kasih malam ini Jonathan Tan Ya. dapat datang di tempat ini di Good News program. Yes. Dan tentunya setiap kita perlu tahu bahwa misi malam ini adalah kita ingin mengekspos kebaikan Tuhan Amin. di dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin akan kebaikan Amin. Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Yes. Ya. Dan kita ingin berkenalan dengan Jonathan, silakan Deb. Ya, boleh dikenalkan diri terlebih dahulu. Lahirnya di kota apa, tahun berapa gitu. Saya lahir di kota Surabaya tahun Arek Surabaya juga Iya. ya? tahun 60. Tahun 60, Iya. oke. Ya, dan kemudian sebenarnya pada waktu itu apa yang terjadi pada masa kecil Anda? Bisa juga ceritakan berapa banyak kakak, berapa banyak adik, dan kemudian dari sana kita akan berbicara lebih lanjut. Saya dari 11 bersaudara, 5 laki-laki, 5 perempuan. Ya, dan Saya Yonatan nomor adalah nomor 11, Oh, nomor 11. paling Ya. bontot, paling kecil. paling kecil. Saya. Oke. Nah, kemudian pada waktu masa kecil itu bisa cerita nggak sebenarnya masa kecilnya normal nggak seperti kebanyakan anak laki-laki? Masa kecil saya adalah dengan tubuh laki-laki, tapi saya mempunyai jiwa perempuan. Kenapa seperti itu? Jadi kadang saya juga merasa aneh dengan diri saya. Kenapa tubuh saya laki-laki tapi saya suka main perempuan. Main misalkan Mainannya. boneka gitu. Terus gaulnya, kalau gaul sama kakak-kakak saya perempuan, saya tuh merasa lebih dekat sama yang perempuan daripada sama yang laki. Kalau sama yang laki kayaknya ada jarak. Itu yang saya alamin dari saya kecil. Ya, dan kemudian bagaimana dengan sikap orang tua pada waktu Jonathan bertumbuh kembang dan mulai menyadari tentang hal ini? Waktu kecil masih belum kelihatan ya. Semakin saya dewasa, makin hari ada perubahan dalam diri saya. Boleh tahu nggak kesadaran itu muncul bahwa Anda merasa bahwa adalah seorang perempuan dalam diri laki-laki itu pada waktu usia berapa tahun? Saya waktu kelas 1 SD, saya tuh pernah pelecehan seksual ya. Kelas 1 SD. Kelas 1 Oh, SD. pelakunya? Pelakunya teman sebangku saya, Oh, oke. Seorang anak laki-laki. laki-laki. Ya, dan kemudian pada waktu itu boleh tahu nggak diapakan? Iya, megang-megang saya gitu, nyium-nyium saya gitu. Terus kemudian? Gitu. Ya suka deket-deketin saya. Waktu Jadi- itu saya juga masih belum ngerti ya. Cuma semakin hari saya lihat kok saya ada perubahan dalam diri saya. Ya, Jadi saya tuh merasa kayaknya saya ini perempuan. Karena saya mempunyai jiwa itu jiwa perempuan. Perasaan saya itu yang halus, sensitif saya itu orangnya. Jadi perasaannya itu beda sama laki-laki. Kalau laki-laki kan kasar. Kalau saya itu penampilan saya itu lemah lembut gitu. Boleh gaul- diceritakan hubungan Jonathan dengan papa gimana? Karena biasanya kasus-kasus seperti ini nomor 1 selain menerima pelecehan seksual, Ya. nomor 2 juga mungkin kurang figur ayah yang baik. Ya karena papa saya anaknya banyak, 11. Jadi saya merasa saya kurang perhatian dari kedua orang tua saya. Jadi saya tuh hidup itu kayaknya dengan kemauan saya sendiri. Itu yang saya rasain. Jadi tidak ada tuntunan dari orang tua. oh tidak ada Iya. tuntunan dari orang Iya, tua. jadi saya merasa saya kurang kasih sayang dari orang tua. Oke. Kurang perhatian itu. Berarti ada kata-kata 1 tidak ada kasih sayang, 2 kurang tuntunan. Iya. Nomor 3 kami ingin tahu bagaimana kondisi perekonomian keluarga pada waktu itu. Kalau papa saya hidupnya cukup ya, serba berkecukupan. Jadi serba berkecukupan. Iya. Oke.
Oke, ya. Jadi karena kemungkinan anaknya banyak dan dia sibuk bekerja di luar, Iya. apakah di papa terlalu sibuk kerja di luar seperti itu? Iya. Iya. Boleh ceritakan nggak waktu itu papa punya bisnis apa atau pekerjaannya? Papa waktu itu bisnisnya zaman dulu itu punya wasre. Apa itu? Zaman dulu itu apa ya? Binatu ya. Oh, Binatu. Oke. Zaman dulu laundry. Ya, ya, Zaman laundry. dulu. Oke, Ya. jadi bisnisnya mungkin juga Ya, berkembang dengan pesat. udah itu dia Ya. ada buka toko tekstil, toko kain. Itu papa saya. Ya, oke. Oke, nah terus kemarin saya juga sempat baca bukunya dari Jonathan gitu kan ya, bahwa dari kecil pun kayak tidak diterima dalam pergaulan gitu ya. Ya. Sering dikata-katain sama teman-temannya, Iya. bener nggak itu? Iya. Maksudnya dibilang banci Iya, gitu ya. iya. Apakah itu semua membekas dalam jiwa Jonathan? Sangat membekas itu. Sehingga membuat Jonathan berpikir ya lebih baik aku jadi cewek aja sekalian Iya. gitu. Oke, iya. Nah, kalau misalnya kita bisa belajar dari kehidupan Jonathan di masa lalu, kira-kira apa yang seorang Jonathan kecil, boleh tahu nggak nama lahirnya dulu siapa? Boleh. Ya, silakan. Nama Cina Ya. dulu. Namanya itu Winan. Winan. Ya. Marganya atau saya? Marganya Tan. Jadi Tan Winan. Iya. Oke, dari seorang Tan Winan, apa yang diharapkan oleh Winan pada waktu masa kecil sebenarnya? Saya pengen hidup normal seperti anak-anak lain ya. Seperti laki-laki pada Ya, normalnya. seperti Oke. laki-laki lain. Kemudian, Tapi saya tidak mendapatkan itu. oke. Ya. Terus kemudian, Jadi saya merasa jiwa saya itu perempuan, tapi kenapa saya mempunyai tubuh laki-laki? Kadang saya tuh nggak terima dengan keadaan diri saya. oke. Saya merasa Tuhan itu nggak adil. Tuhan itu kayaknya salah Ya, ngasih menciptakan saya, harusnya saya itu menjadi perempuan. jadi Winan kecil berpikir seperti itu. Iya. Oke, kita akan break di sana dulu. Oke. Nanti kita akan belajar dari Winan, Ya. bagaimana kemudian pertumbuhan Winan selanjutnya. Oke, silakan. Dad. Iya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami. Kita akan belajar lebih lanjut setelah break yang satu ini. Operasi kelamin, Usia berapa? 21 tahun. Dipotong jadinya, Iya, jadi perempuan. jadi perempuan. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk, biar seru. Kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Jonathan ini dia anak yang nomor 11. Saya kakak yang nomor 6. Yang paling dekat sama dia dan Naki, kalau ada apa-apa dia itu tidak pernah cerita sama saudara seperti orang lain. Tapi dia yang paling terdekat sama saya. Jonathan ini memang asli laki, tapi dia bisa menjadi perempuan ini karena papa saya meninggal. Kalau papa saya masih hidup, mungkin rintangannya papa saya. Dan papa saya tidak mau bahwa anak laki mau operasi jadi perempuan. Dan sering dipukuli sama papa saya. Ya namanya orang tua ya, kami masih pada kecilnya. Nah itu. Jadi waktu operasi papa saya meninggal tahun 77. Dia tahun 81 itu operasi. Mama saya ya, enggak ada tanggapan apa-apa.
maunya Yonatan begitu. Saya yang jaga waktu operasi di rumah sakit, dia saya jaga. Akhirnya dia yang dihadapi masalah banyak. Yaitu saya ngomong, ayo berdoa. Sudah, Tuhan itu pasti punya maksud yang baik untuk kamu. Dia mencari kebenaran mungkin ya. Nah, jadi saya mendoakan dia itu puluhan tahun lebih. Ternyata dia sekarang berkobar-kobar, sukacita. Dulunya enggak, dulunya dia tuh sedih, susah, seperti tertekan gitu. Gitu. Ya saya kira ya ini sudah waktu Tuhan ya, umur sudah 50 lebih, Tuhan masih kasih kesempatan untuk dia bisa bertobat total. Ini total ini sudah. Nah, kamu operasi itu berapa? Sudah berkat dari Tuhan semua. Tuhan nek sing nganu ya berkatnya dari Tuhan KB sudah. Dia sering ke sini, dia tuh sama saya paling dekat. Paling baik cerita ini. Memang saudara 11 tapi yang bisa membangun itu loh. Kok niku lapo tadi ngene. Manu gak isi nawas. Diejek ya, nek saya enggak. Nek saya gini. Tuhan ubah. Kesaksian dari kakaknya Pak Jonathan ya. Nah, tadi dia bilang bahwa kalau papa belum meninggal, mungkin papa yang akan menentang gitu ya. Yeah. Jadi dari kecil ketika papa melihat Jonathan mulai ada penyimpangan orientasi seksual, rupanya papa pukulin gitu ya, nggak boleh gitu. Kita ingin tahu jadinya nih, bagaimana sih hubungan Jonathan atau Winan kecil dengan papa? Papa saya tuh menentang sekali ya. Karena kalau di orang Chinese itu lebih suka anak laki-laki daripada perempuan ya. Betul. Jadi saya tuh sempat dipukul pakai balok dulu lagi kecil. Balok kayu. Balok kayu. Dipukul apanya? Besar sekali badan saya. Sakit nggak? Sakit sekali. Lebih sakit badannya apa hatinya? Lebih sakit hati saya. Karena saya juga tidak mau begini ya. Tapi itu masalah jiwa saya. Jadi kadang saya bilang sama papa saya, meskipun saya dipukulin sampai mati, saya tidak akan bisa berubah. Pernah ngomong gitu sama papa? Iya, pernah bilang. Terus reaksi ya kan? papa gimana dengar gitu? Ya, papa lebih marah. Saya sampai dibawa ke dokter, disuntik hormon laki-laki. Sudah pernah itu? Udah pernah minum obat tuh di depannya papa saya. Umur berapa waktu itu? Sekitar 13-14 tahun. Takut obatnya dibuang? Ya, takut dibuang itu. Terus? Saya dipukulin nama bunga sedep malam ya. Yang panjang itu. Musir setan? Iya. Katanya saya itu kemasukan setan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau rewind, apa yang diharapkan oleh seorang Jonathan kecil, seharusnya seorang papa itu kalau tahu anaknya ini punya kecenderungan nyimpang, apa yang seharusnya papa bisa lakukan untuk membantu Jonathan? Cuma mungkin papa saya dulu itu kurang pergaulan ya. Jadi saya juga tidak menyalahkan papa saya ya. Jadi dia itu adalah seseorang itu yang kerja cari uang, pulang kerja cari uang ya kan. Jadi lihat anaknya begini ya kan, dia pikir kok nggak bisa berubah dalam diri saya. Frustasi juga mungkin bapak. Ya, malu juga kali ya? Iya, ada perasaan malu. Sampai akhirnya papa juga sakit, waktu itu pernah sakit stroke kan papa saya tuh. Waktu nggak salah saya usia 17 itu. Papa saya kena stroke, jadi papa saya udah tidak memperhatiin saya lagi. Apakah waktu itu Winan merasa bahwa papa itu istilahnya pernah nggak kamu berharap lebih baik papa mati deh daripada saya dipukulin terus atau saya dibenci sama papa? Enggak, saya itu sayang sama papa saya. Oh justru kamu sayang sama papa kamu? Iya. Oke. Dan kemudian pada waktu papa meninggal, apa yang
terjadi pada kehidupan kamu? Sebelum papa saya meninggal, saya sempat operasi dulu. Sudah operasi? Apa Operasi nih? payudara. Oke, implan. Iya, di usia saya 18 tahun. 18. Iya. Lalu ketika papa meninggal, Papa meninggal waktu saya usia 19 tahun. Tanggapan papa apa waktu itu setelah kamu implan? Ya, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. kan sudah sakit. Ya udah. Tapi anyway, implan itu kan tentunya nggak murah ya. Ya, Masih ingat nggak berapa biaya yang harus dibayar untuk implan itu? tahun 78 itu mungkin sekitar 1 juta ya. Saya kan buka salon kan di rumah, jadi saya ada uang. Masih umur 18 tahun itu? Oh. Iya, Oke, wow. itu. Jadi udah punya usaha salon sendiri. Iya. Jadi ketika pasang implan payudara, papa udah nggak bisa apa-apa lagi. Iya. Terus ketika papa meninggal, kamu melakukan operasi yang lain tuh. Iya. Apa tuh? Operasi kelamin. Usia berapa? 21 tahun. Dipotong jadinya. Iya, jadi perempuan. Jadi perempuan. Apa yang membuat Winan itu nekat sampai mau dipotong? Waktu itu, waktu saya masih usia 14 tahun, zaman itu mungkin ada masih koran ya, bukan sosial Iya. media ya. Yes. Saya lihat satu-satu yang operasi itu, yang di Jakarta itu Vivian Rubianti Iskandar. Oh. Oke. Iya, Dan dia setelah operasi bisa ganti gitu ya, maksudnya iya, jenis kelaminnya bisa Iya. diganti di akte kelahiran, Iya. diganti di KTP Iya. gitu ya. Iya. Jadi itu menginspirasi gitu. iya, Ada perasaan takut nggak sebelum tindakan itu dilakukan? nggak ada. Kenapa? Itu ini saya udah bulat ya, saya pengen jadi perempuan. Jadi udah Tekadnya benar-benar sudah bulat. Iya. istilahnya dalam tanda kutip kalap gitu. Iya, Oke, dan biayanya berapa untuk operasi itu? saya lupa ya itu ya, karena yang biayain waktu itu mama saya sih. Mama ikut membiayai. Iya, Oke, jadi seperti tadi apa yang kakak katakan bahwa benar Winan ini lahir sebagai seorang laki-laki dan kemudian mama malah sekarang membantu membiayai. iya. Kenapa mama Iya. melakukan hal itu? Ya dia berpikir udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kan udah operasi payudara. Hmm, Sekalian aja dia di perempuan. wow. Gitu. Dan ketika sudah melakukan itu, Jonathan happy, bahagia. Waktu itu saya merasa happy. Berapa tahun tuh Impian kebahagiaan? saya ternyata udah tercapai. Kebahagiaan sebagai seorang wanita KW Ya. itu berapa tahun? Dari usia 21 sampai sekarang ya. Masih tetap bahagia? Oh enggak. Enggak, kebahagiaan itu sendiri maksud saya. Momen-momen perasaan bahagia itu. Saya merasa setelah saya operasi, saya merasa seperti wanita-wanita lain. Seperti pada umumnya? Ya, Oke, cuma kemudian? masalahnya saya tidak bisa punya anak. Hmm, Tidak bisa Menstruasi. menstruasi. Itu aja. Oke, kita akan hold di sana dulu. Oke, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa rencana Tuhan adalah iya dan amin. Dan kita sama-sama tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah alamat. Tetapi rupanya ada sesuatu yang terjadi dan ini bukan di luar rencana manusiawi. Dan kita akan belajar lebih dalam lagi. Nanti kita akan take a break. Nanti setelah itu kita akan belajar lebih dalam lagi dari Jonathan Tan. Hanya di Good News Program. Kau kebenaran yang teguh, Tuhan kekuatanku. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
dalam kudus hadirat-Mu, kemuliaan-Mu penuhiku. Ku rindu melihat kuasa-Mu, sanggup ubahkanku. Ku bersujud menyembah-Mu, ku bawa seluruh hidupku. Ku rindu melihat kuasa-Mu, sanggup pulihkanku. Yesus, oh Yesus, Kau kebenaran yang teguh, Tuhan kekuatanku. Yesus, oh Yesus, Kau yang terindah bagiku. Ku cinta Kau, Yesus. Ku bersujud menyembah-Mu, dan ku bawa seluruh hidupku. Ku rindu melihat kuasa-Mu, sanggup pulihkanku. Yesus, oh Yesus, Kau kebenaran yang teguh, Tuhan kekuatanku. Oh, Yesus, oh Yesus, Kau yang terindah bagiku. Ku cinta Kau, Yesus. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, Yesus, oh Yesus, Kau kebenaran yang teguh, Tuhan kekuatanku. Oh, Yesus, oh Yesus, Kau yang terindah bagiku. Ku cinta Kau, Yesus. Kau yang terindah bagiku. Kau
cinta Kau, Yesus. Yusak Dani dan penampilan home band dan home band dari Good News Program. Iya, pemirsa sekalian, Anda kembali menyaksikan Good News Program bersama dengan kami dalam topik yang luar biasa, yakni Reborn. Dalam segmen ini kita akan berbicara hal-hal yang luar biasa tentang kehidupan pribadi daripada Yonatan Tan, menikah 3 kali dan kemudian bahkan jatuh dalam berbagai macam pelukan laki-laki. Kemudian kena narkoba, menjadi prostitusi kelas tinggi. Wow, luar biasa banget. Kita akan langsung menghadirkan kembali Yonatan Tan. Silakan, Deb. Nah, ketika selesai operasi itu, kemudian akhirnya menikah nih ya dengan seorang pria ya. Berarti seakan-akan ini impian yang menjadi kenyataan gitu ya. Apakah sudah waktu itu Yonatan merasa bahagia? Tania waktu itu bahagia? Pertama bahagia. Tapi setelah menjalanin banyak suka dukanya. Nah, boleh tahu dulu nggak, pacarannya gimana caranya waktu itu? Pacaran normal aja sih. Normal pacaran, aja? Iya. Okay. Tapi sudah ngaku gitu, sudah kasih tahu ceritanya dulu kayak apa? Udah. Dan bagi mantan suami ya? Iya. Dia bisa nerima? Dia bisa nerima? Dia bisa terima. Apa yang hebat banget nih, rayuannya bagaimana nih, bisa cerita nggak waktu ngomongnya sehingga seorang laki-laki normal bisa menerima Tania apa adanya waktu itu? Ya kalau saya dulu kan cantik ya. Jadi apa ya, saya itu nggak kelihatan. Suara saya lemah lembut gitu. Sampai sekarang masih lemah lembut nih? Ya orang Jawa kan gitu ya Pak. Ini karena faktor disuntik hormon wanita ya? Oh enggak juga sih. Enggak juga. Terus kebahagiaan rumah tangga kamu berlangsung berapa lama? 2 tahun. Cuma 2 tahun? Iya. Apa yang terjadi waktu setelah 2 tahun itu? Kalau yang namanya KW itu tidak akan bertahan lama. Kalau namanya KW tidak bertahan lama. Iya. Bisa jelaskan nggak? Maksudnya apa itu? Iya, segala sesuatu itu kalau tidak asli itu pemikiran kita juga beda sama yang asli ya. Maksudnya pemikiran dari mantan suami atau dari Tania? Kalau nggak dari saya, dari lakinya. Oh gitu. Biasanya begitu. Nah, boleh saya tanya, maaf nih, lebih pribadi nih. Oke. Bisa mendapatkan kepuasan seksual nggak? Bisa. Bisa. Tania bisa mendapatkan kepuasan seksual. Oke. Terus kemudian apa namanya yang membedakan sebenarnya apa lalu kemudian? Ada satu hal yang membuat saya itu selalu ada perasaan takut. Itu selalu ada. Takut apa? Takut suatu saat orang laki-laki itu akan ninggalin saya. Oh. Itu selalu ada. Takut ditinggalkan. Iya. Jadi takut ditinggalkan karena saya tidak bisa memberikan, bukan seorang wanita sejati, bukan nggak bisa memberikan anak seperti itu. Iya. Pernah mimpi punya anak nggak? Nggak pernah, tapi saya tahu diri saya tidak akan punya anak. Ada tuntutan nggak dari laki-laki itu untuk kamu bisa memberikan anak kandung? Kalau dulu sama mantan, dia tidak menuntut saya. Karena dia tahu, dan itu adalah konsekuensi. Dia tahu. Iya. Lalu kemudian apa yang akhirnya pemicunya sehingga suami kamu, ini yang ninggalin siapa? Kamu ninggalin dia atau dia ninggalin kamu? Saya. Dia yang ninggalin suaminya, coba. Dan kamu menceraikan suami kamu gitu? Iya. Wow. Karena apa? Dulu saya masih muda, masih cantik, masih banyak yang mau. Masih banyak yang mau. Jadi maksudnya nih ada laki-laki lain di antara kalian berdua gitu. Iya. Wow. Iya. Dan kemudian apa yang kemudian membuat akhirnya kamu berpaling hati dari satu laki-laki ini ke laki-laki yang lain? Ada kejenuhan ya. Karena saya tuh mencari figur orang tuh yang bisa merhatiin saya,
yang bisa menyayangi saya. Ya. Tapi ternyata mantan suami saya tuh tidak bisa memberikan itu. Gitu. Oke, kita akan Dan pergi. ada juga ada sesuatu ketakutan dalam diri saya itu. Masalah tadi ditinggalkan Iya. itu. Oke, jadi ini terus menjadi hantu Iya. yang terus merongrong. Ya, Secara finansial bagaimana waktu itu? nggak ada masalah ya. Apakah waktu itu Tania masuk dalam kategori orang kaya, orang kelas menengah, atau orang Cukup. biasa-biasa saja? Cukup. Masih Menengah dari atas. salon Iya. itu ya. Iya. Oke, penghasilan kamu waktu itu kira-kira per bulan berapa? Boleh tahu nggak? Dulu mungkin sekitar 15 ya. Itu di tahun 80-an berarti? Iya. Antara Wah. 10. Itu gede. That's huge. Iya, amazing. Oke, kita akan berhenti di sana. Nanti kita akan belajar dari kehidupan Tania di masa lampau. Oke, silakan. Dad. Oke, pemirsa, ini saatnya kuis yang dinantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya adalah, apakah judul Good News episode hari ini? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format seperti yang tertera di layar kaca melalui SMS nomor HP atau juga melalui email ke quiz@anugerah.net. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Reborn, My True Identity, persembahan dari Jonathan Tan. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Yes. Jadi nggak gampang untuk saya tuh langsung berpindah. Betul. Ya. Berpindah apa? Berpindah berpakaian laki-laki. Yes. Karena akte lahir saya semuanya udah perempuan. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Masih bersama kami dalam Good News Program. Hari ini kita berbicara tentang Reborn, My True Identity. Langsung kembali kepada narasumber kita, Jonathan Tan. Nah, jadi terus kemudian setelah menikah, malah kamu yang meninggalkan suami kamu, terus jatuh ke pelukan satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Boleh tahu nggak, di masa-masa seperti itu, sadar nggak sih sebenarnya yang dilakukan itu adalah dosa? Belum sadar. Belum. Jadi ini masih menikmati nih ya. Iya. Ya. Lalu seberapa jauh Jonathan jatuh? Jatuhnya terlalu dalam. Terlalu dalam ini kayak apa, coba bisa dijelaskan nggak? Dosa saya itu apa ya? Kalau saya bilang tuh paket ya. Bukan nasi aja pakai paket, tapi dosa pun juga paket. Laki-laki menjadi perempuan. Saya sempat nikah 3 kali. Lintas agama pun saya juga udah pernah. Itu apa ya? Kenapa saya bisa lintas agama itu? Saya selalu mencari kedamaian ya, mencari sesuatu yang dalam diri saya yang belum pernah saya dapetin. Itu saya selalu mencari. Tapi waktu itu saya belum tahu kebenaran. Ya. Itu kebenaran menurut diri saya sendiri. Ya. Percaya sama ramalan, sama dukun, narkoba, ya semua udah lengkap dosa saya waktu Nah, itu. pada waktu saya ingin tanya nih, pada waktu Anda menjadi seorang prostitusi, Ya. dinamakan kelas atas, memang yang dimaksud dengan kelas atas itu seperti apa?
Ya, kenalan-kenalan saya. Apakah orang-orang ini yang pernah menjadi mantan klien masih hidup sampai dengan hari ini? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Oke, apakah pernah nonton di TV, oh itu dulu klien gua nih, ini dulu klien gua nih, gitu. Seperti itu. Ada sih terlintas ya. Ada terlintas, Iya. oke. Nah, kemudian boleh tahu nggak perasaan bersalah itu muncul atau gundah gulana itu muncul pada waktu momen apa sebenarnya? Setelah saya bertobat. Kapan ketemu sama Tuhan? 2011. 2011, Ya. berarti 8 tahun yang lalu. Ya. Apa yang terjadi waktu itu? Seperti di Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Iya, bisa cerita lebih dalam nggak? Titik awal tentang pertemuan Tania pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus seperti apa waktu itu? Kalau saya tuh nggak langsung ketemu sama Tuhan ya, tapi Ya. proses ya yang saya alamin tuh selama 7 tahun. Jadi pertama saya bertobat itu dengan saya tidak mau melakukan dosa lagi. Dosa apa? Dosa perzinahan. Jadi hubungan Itu. seks Iya. itu dihentikan? Dihentikan. Ini sejak 8 tahun yang lalu? Iya. Oke. Itu. Oke, terus kemudian yang kedua? Dari situ saya mulai ada kerinduan, ada kehausan, mencari Tuhan. Yaitu dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun, ada seminar apapun saya itu selalu datang. Karena apa? Di situ saya itu pengen dipuaskan. Nah, kok bisa sampai akhirnya memutuskan bahwa kekristenan itu adalah sesuatu yang kamu cari dan bukan yang lain gitu? 2016 saya itu pelayanan di tempatnya Pak Gilbert sebagai pendoa syafaat di situ. Tapi masih pakai pakaian wanita Masih, waktu itu? masih saya itu. Siapa yang tahu waktu itu bahwa Tania bukan Tania sebenarnya? Ada beberapa orang aja yang tahu. Jadi waktu itu apakah sudah dalam kondisi bertobat atau belum? Kalau saya bilang belum bertobat seutuhnya, belum semuanya. Oke. Karena saya masih pakai topeng di situ. Oke, yang disebut belum seutuhnya, boleh ceritakan nggak definisi seutuhnya menurut pengertian Tania waktu itu? Saya apa? belum ngebuka diri saya. Oh oke, tapi sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Udah. Oke. Nah kemudian kalau misalnya boleh tahu nih, kalau ada khotbah-khotbah yang berhubungan dengan menolak LGBT, menolak gay, dan kemudian ada firman Tuhan mengatakan bahwa pemburit itu tidak akan masuk ke dalam surga. Dalam hati kecil Tania pada waktu itu seperti apa? Iya itu kerinduan saya ya. Tapi itu mungkin kalau saya bilang itu proses ya. Proses dalam hidup saya karena apa? Saya tuh 57 tahun. Saya tuh merasa terikat, terbelenggu. Yes. Jadi nggak gampang untuk saya tuh langsung berpindah. Betul. Berpindah apa? Berpindah berpakaian laki-laki. Yes. Karena akte lahir saya semuanya udah perempuan. Udah diganti ya? Ya. Terus kemudian? Ponakan saya ada 40, cucu saya ada 57 orang. Mereka semuanya tahu saya itu perempuan. Mereka tidak tahu bahwa Mereka tidak tahu. bahwa dari kukunya sejak atau mereka tantenya ini lahir, adalah mereka kenalnya ini Iya. kuku gitu. Iya. Oke, Tante gitu ya. Nah, untuk merubah ke sana itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. That's right. Jadi saya tuh harus punya apa ya? Strong Benar-benar drive iya dari jiwa saya itu benar-benar harus kuat dulu. Nah itu kapan terjadinya? 2016 itu? 2017 waktu itu saya dapat ayat emas di Yakobus 5:16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Doa orang benar besar kuasanya. Betul. Ya. Yes. Firman itu selama setahun itu mengingatkan saya. Cuma saya nggak tahu saya harus dari mana dulu. Mengaku dosamu itu berarti maksudnya terbuka Untuk aja untuk ngomong untuk gitu ya? berubah cara pakaian saya itu tidak tahu harus gimana. Nah waktu itu tadi Anda nyebut bahwa Anda di gereja Pak Gilbert, berarti Iya. di Glo nih. Iya. Apakah Gembala Sidang tahu bahwa seorang pendoa syafaatnya adalah seorang KW? Tahu. Tahu. Dan respon beliau apa? Makanya saya kan ditaruh di dalam pendoa. Kan kalau pendoa kan di belakang panggung. Iya kan? I see. Kan nggak diliatin di Betul. kayak aser gitu kan.
gitu. Berarti Anda sudah menjadi orang Kristen tetapi belum ngebuka semuanya. Ngebuka seutuhnya, belum berani untuk mengekspos diri bahwa tarang, saya bukan Tania gitu. Namanya masih Tania? Masih. Terus setelah itu apa yang benar-benar akhirnya membuat yakin mulai besok saya ganti baju laki-laki? 2018 saya tuh dapat ayat emas lagi. Oh, dapat ayat emas lagi. Itu di Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, firman ini juga mengingatkan saya lagi waktu itu saya ketemu juga sama Pak Timothy Parangkuan. Waktu itu dia ada seminar tentang DNA of God. Di situ saya ketemu sama dia. Tapi nggak tahu hari itu saya tuh pengen telepon dia. Saya pengen cerita, pengen sharing tentang keadaan diri saya. Saya telepon, saya cerita. Waktu itu dia manggil, saya masih manggil Bu. Oh iya, kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Saya cerita tentang diri saya, di situ dia kaget. Setelah dengar sharing saya, kesaksian saya, di situ dia doain saya. Dia memberi nama saya profetik dengan nama Jonathan. Wow. Udah itu dia bilang, 2 minggu lagi kamu datang, saya lihat dengan DNA kamu yang baru. Dengan DNA kamu yang baru. Saya bilang saya harus gunting rambut saya. Dia bilang iya. Saya harus ganti cara pakaian saya. Saya bilang iya gitu. Ya. Apa yang membuat Jonathan berani untuk akhirnya kembali kepada identitas yang benar seperti yang Tuhan ciptakan? Saya merasa itu udah waktu saya, waktunya Tuhan ya. Saya tuh waktu dikasih tahu itu saya nggak nolak atau nggak apa sama sekali. Saya bersyukur dan terima kasih. Emang udah waktunya saya untuk harus saya tuh melepaskan semuanya. Ya. Itu yang saya dapetin karena saya tahu dulu itu adalah identitas saya yang palsu. Betul. Bukan identitas yang benar dari Tuhan. Dan ternyata menjadi seorang beridentitas perempuan pun tidak bisa membawa kebahagiaan buat Anda. Iya, selalu ada roh ketakutan itu, selalu ada, selalu minder, selalu nggak percaya diri. Ada penyesalan nggak dalam hidup Anda? Penyesalan nggak ada, cuma saya bersyukur saya masih dikasih kesempatan saya untuk berubah. Itu aja. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Yes. Oke, kita akan berhenti di sana dulu. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa. Ini kita tahu bahwa upaya manusiawi itu sangat terbatas banget ya. Jadi tidak mungkin kalau misalnya seseorang ingin berubah sampai dikatakan tadi lintas agama sekalipun ternyata itu tidak membawa kebahagiaan. Kebahagiaan sejati hanya ditemukan pada waktu berjumpa dengan Dia satu-satunya yang menciptakan diri kita. Dan pada waktu Tuhan mulai bertindak, tidak ada satupun orang yang dapat kemudian menghalanginya. Kita akan melihat satu tayangan video klip singkat dari seorang mentor, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dan kemudian yang menguatkan apakah dan siapakah identitas daripada Jonathan sebenarnya. Kita saksikan tayangan yang satu ini. Saya Timothy Parangkuan, saya punya pelayanan interdenominasi, persekutuan sendiri, namanya Restoration Community. Di situ saya melayani apa yang saya dapat, khususnya pelayanan saya lebih terlibat kepada hal-hal yang sifatnya profetis. Saya ambil bagian di dalam satu seminar profetik yang dibawakan oleh nabinya Morris Rulo. Ya, Morris Rulo datang. Saya dipercayakan untuk dengan tim saya untuk pujian dan penyembahan sekaligus melepaskan pesan-pesan profetik pada waktu itu. Nah, di situ dia hadir. Jonathan Tan ini hadir dan melihat saya. Nah, menurut kesaksian dia, waktu saya berdiri di situ melepaskan pernyataan nubuatan, dia tergugah untuk cari tahu saya itu adanya di mana, gitu. Jadi dia yang terlebih dahulu cari saya dan dia menemukan saya di mana, dia cari di internet.
Dia cari di internet sampai akhirnya dia dapatkan Facebook saya terlebih dahulu. Lalu dia ikuti pesan-pesan yang saya bagi di Facebook. Pada waktu itu saya sedang memang Tuhan taruh untuk berbicara tentang pemulihan generasi, pemulihan identitas. Dan saya umumkan lewat Facebook, saya ada seminar yang berbicara tentang pemulihan sampai kepada akar-akarnya, dimulai dari saya bahas tentang DNA. Nah, dia hadir rupanya. Jadi disitulah awalnya dia lihat saya di Maurice Rulo, dia cari saya di internet, ketemu di Facebook. Akhirnya dia juga meresponi undangan saya. Akhirnya saya datang, dia datang di acara kita. Dan di situ saya kupas tentang pemulihan yang total yang perlu dialami oleh setiap pribadi. Dan memang saya kupas agak dalam di situ tentang sampai kepada DNA. Kenapa terjadi penyimpangan status. Saya buka di situ. Dan waktu saya buka secara gamblang, rupanya Tuhan menjamah dia. Gitu ceritanya. Setelah Tuhan menjamah dia, pulangnya, setelah pulang ini saya ada diminta selfie sama 4 orang ibu-ibu, gitu ceritanya. Lalu mereka foto bersama saya, 4 orang ibu-ibu ini foto. Besoknya setelah live streaming pagi, dia messenger saya, dia menghubungi saya, dia bilang, "Pak, boleh bicara, ngomong di telepon." Jadi saya kasih nomor WhatsApp saya, lalu dia ngobrol, lalu dia bersaksi, "Pak, kemarin saya sudah hadir loh. Saya sangat diberkati," dia bilang begitu, "oleh pesannya Bapak. Dan saya betul-betul," akhirnya dia cerita panjang lebar tentang hidupnya, perjalanannya, betapa perjalanan yang dialami, dan akhirnya dia rindu untuk dipulihkan. Dan akhirnya saya mulai bertanya, "Anda itu yang mana?" Karena jelas saya berbicara tentang pemulihan sampai kepada status itu. Nah, baru dia bilang, "Saya ini adalah orang yang mengalami perubahan transgender," gitu. Lalu dia setelah cerita panjang, lalu dia bilang begini, "Saya yang difoto berempat, yang 4 ibu-ibu itu, saya yang persis di sebelah Bapak," gitu. Saya lihat fotonya, saya bilang, "Oh my God, nggak kelihatan." Lalu saya bilang, "Berarti Tuhan sudah menjamah Anda lewat firman," gitu. Lalu saya bilang, "Kalau Anda betul-betul mau meresponi firman, jangan tunggu lagi, jangan tunggu lama-lama. Lakukan apa yang menjadi bagianmu." Dan saya counseling dia bagaimana supaya dia kembali menjadi pribadi yang sebenarnya yang Tuhan ciptakan. Terus akhirnya setelah itu dia datang terus di persekutuan kami, dan saya mulai membimbing dia, membina dia, sampai akhirnya saya katakan, "Kamu harus, kalau dulu kamu pernah lakukan itu, sekarang kamu harus dirubah kembali kepada identitas. Potong rambutnya, lalu Tuhan akan memulihkan semua keadaanmu." Dan puji Tuhan, akhirnya dia melakukan tindakan itu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai akhirnya dia melakukan satu tindakan, kan dia operasi kan dari atas bawah. Akhirnya, tapi yang atas itu dia berdoa bagaimana dia mau cabut itu implan yang dimasuk di dalam dadanya. Dan saya bilang begini, "Lihat ya, Tuhan tuh kalau bekerja sempurna, nggak punya uang, tapi dia mau buat kesaksian, dia tulis buku, dan hasil dari buku itu dia bisa membiayai operasinya untuk implan itu dicabut." Dan lihat kesaksian itu berkembang. Jadi intensi. Kita juga ada hari-hari lain di mana di sekretariat kami ada doa sampai dia kejar, dia haus betul. Dia ikuti doa di sekretariat kami, dan terus kami nasihati dia sampai dia kembali kepada, memang ya kalau lihat udah dari penampilan udah berubah, tapi sedikit demi sedikit tentunya kan, pelan-pelan. Dan dari persekutuan kami selalu kita sekarang memposisikan dia sebagai seorang pria yang diciptakan oleh Tuhan. Orang tua tuh harus berhati-hati, bukan hanya anak laki tidak boleh masuk ke kamar anak perempuan kita, tapi anak perempuan pun tidak boleh masuk ke kamar anak kita.
dibangkitkan dulu, kita dimanunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Ya, kita percaya bahwa Tuhan sekali lagi nggak pernah salah dalam mengambil keputusan apakah seorang akan menjadi laki-laki ataupun perempuan. Tetapi ada sesuatu yang pernah terjadi. Nah, puji Tuhan, sekarang kita akan masuk kepada segmen yang ke-6 ini ya. Oke, dan kemudian kita akan kembali kepada narasumber yaitu Yonatan Tan. Silakan, Deb. Nah, saya mau bertanya satu hal nih. Setelah bertobat, kemudian potong rambut laki, ganti baju laki, kemudian implan payudara sudah dicabut. Saya rasa ini pertanyaan mewakili banyak pemirsa, baik yang sedang menonton di Storehouse maupun yang menyaksikan di TV ataupun live streaming kita. Apakah Jonathan punya cita-cita untuk operasi ganti kelamin lagi menjadi laki-laki? Keinginan tuh ada, tapi saya pikir buat apa? Dengan usia saya udah mau 60. Kalau saya operasi, akhirnya saya juga tidak sehat. Kan Tuhan itu melihat hati kita, benar nggak? Bukan tubuhnya ya? Iya, bukan tubuhnya. Kadang manusia aja yang suka melihat tubuhnya. Diri kita. Gitu. Berarti dengan kata lain, Jonathan tidak punya cita-cita untuk menikah lagi atau berhubungan secara romantis? Tidak. Dengan manusia lain, hanya kepada Tuhan Yesus nih ya. Oke. Saya pengen menjadi berkat untuk orang lain ya, dengan kehidupan saya yang dulu. Saya pengen menyelamatkan LGBT. Itu adalah doa saya. Saya percaya Tuhan itu bisa menyelamatkan hidup saya. Tuhan bisa jamah hidup saya. Tuhan juga bisa jamah mereka. Amin. Iya kan? Yes. Amin. Saya percaya yang transgender aja Tuhan bisa pulihkan. Amin. Apalagi dengan mereka. Iya kan? Mereka itu sebenarnya gampang. Dia keluar dari komunitasnya dia ada kerinduan, ada kehausan sama Tuhan. Pasti dia akan sembuh. Itu saya percaya itu. Amin. Tentunya saya percaya selama 7 tahun Anda juga mengamati, belajar dari kesalahan Papa, belajar daripada kesalahan Winan. Nah, hal-hal apa yang sebagai orang tua seharusnya dilakukan pada waktu ada anak-anak yang mempunyai tendensius seperti yang miring-miring itu? Harus memperhatiin. Nomor 1 diperhatikan. Dengan cara bagaimana? Lingkungan dia, teman-temannya dia. Karena kita nggak pernah tahu ya, setelah dia keluar dari rumah. Apa yang dia lakukan, ya kan? Itu saya memahami karena kita pikir kalau kita punya anak perempuan terus ada temennya perempuan main-main di rumah, nggak apa-apa main-main di kamar. Nah, zaman sekarang kita sebagai orang tua tuh harus berhati-hati. Bukan hanya anak laki nggak boleh masuk ke kamar anak perempuan kita, tapi anak perempuan pun nggak boleh masuk ke kamar anak kita, gitu ya? Ya, kemudian terus apa lagi yang perlu orang tua perhatikan? Sekolah minggu itu perlu sekali ya untuk anak-anak ya. Biar mereka itu tahu kebenaran ya. Karena dia kalau tahu kebenaran, dia tidak mungkin akan melakukan dosa itu. Dibimbing dengan kasih sayang. Jadi harus ada hubungan antara anak dan orang tua itu harus jangan ada gap. Anak sama bapak itu gimana? Kalau dia ada masalah harus cerita. Itu yang pesan saya. Saya itu kadang masih ingat sama orang tua saya ya. Kadang saya suka sedih aja. Penyesalannya tuh karena orang tua. Seandainya kita bisa rewind waktu, apa yang akan Jonathan
lakukan atau katakan kepada orang tua? Kalau papa mama saya melihat saya sekarang pasti mereka itu senang. Iya ya. Yes. Sampai kemarin saya waktu ke Surabaya, saya tuh ke kuburan papa mama saya tuh lupa jalannya. Biasa saya tuh nggak pernah lupa. Saya sampai muter-muter kan kuburannya di ini ya, di Lawang ya, di gunung kan. Saya sampai bilang gini sama papa saya, mungkin papa saya udah lupa kali ya sama saya ya. Sampai saya bisa lupa. Ketemu-ketemu gitu maksudnya. Iya, ketemu-ketemu, saya bilang gitu. Udah lihat perubahan diri saya, mungkin mereka udah lupa apa gimana gitu. Tapi akhirnya ketemu. Ketemu, puji Tuhan. Itu pertama kali setelah potong rambut, ngunjungin kuburan Bapak. Iya. Harapan papa mama saya dulu kan pengen saya jadi laki-laki. Tapi nggak ada kata terlambat. Amin. Ya. Puji Tuhan. Ya. Saya tuh sekarang tuh bangga dengan diri saya ya. Tuhan itu begitu baik. Amin. Terhadap hidup saya. Masih memberikan saya waktu untuk saya bertobat. Makanya kenapa saya tuh bisa bikin buku. Karena dulu itu saya pernah bilang sama Tuhan, kalau sekiranya saya masih dikasih kesempatan saya untuk berubah, saya pengen biografi. Biografi? Iya, buku sini. Dan puji Tuhan kemarin buku ini bisa terbit 24 Desember. Itu adalah hadiah terindah dari Tuhan. Dan saya tidak akan pernah lupa itu. Gitu. Jadi saya tuh bersyukur sekali sama Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Saya kalau ngomong masalah Tuhan itu, saya nggak bisa ngomong, saya cuma bisa nangis. Dan kemarin operasi saya juga berjalan lancar. Dokter memperkirakan saya operasi itu bisa 45 jam. Ini yang ambil implan payudaranya. Ambil implan. Karena implan yang dalam diri saya itu udah 40 tahun. Itu biasanya kalau yang 10-15 tahun itu udah ada pelengketan. Tapi ternyata kemarin saya operasi itu tidak ada pelengketan sama sekali. Tuhan itu dahsyat banget. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan break dulu ya sebelum lanjut. Pemirsa, sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan buat pemirsa sekalian. Beberapa saat yang lalu ada seorang istri minta bantuan doa untuk suaminya. Setelah kami doakan, dia mengirimkan kesaksian kembali dan berkata, "Shalom Bapak Ibu Pendeta Good News. Kami merasakan lawatan Tuhan dalam keluarga kami. Suami saya yang dulu cuek, sekarang penuh perhatian dan kasih sayang. Ia mengalami perubahan. Terima kasih atas dukungan doa Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga untuk Ibu. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net. Jangan ragu-ragu menghubungi kami karena tim konseling dan doa kami selalu siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Tujuan kami malam ini bukan mengekspos LGBT, tapi kami mau mengekspos kasihnya Bapa. Amin. Dunia perlu kasih Bapa. Yes. Dunia tidak perlu gerakan LGBT. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat.
feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Ya, pemirsa, kita tiba di segmen terakhir dari Good News program hari ini. Kami sungguh berharap pemirsa semua belajar sesuatu hari ini ya. Masih ada segmen terakhir ini, kita akan lanjut kepada narasumber kita, Jonathan Tan. Nah, kata-kata terakhir apa yang Jonathan bisa sampaikan kepada pemirsa? Apabila di luar sana ada orang-orang yang lagi putus harapan dalam hal apapun juga, termasuk merasa bahwa Tuhan salah dalam menentukan jenis kelamin mereka. Silakan. Saya rasa Tuhan itu tidak pernah salah menciptakan kita ya. Amin. Laki-laki dan perempuan. Amin. Mungkin saya mau tutup dengan satu firman Tuhan. Silakan. Di Yohanes 8:32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Ya. Di saat kita tahu kebenaran, kebenaran itu yang akan buat kita merdeka. Amen. Karena kebenaran itu ada di firman Tuhan. Dan firman itu adalah benih. Di saat kita setia, kita taat, benih itu akan bertumbuh. Dan benih itu akan berakar. Di saat dia berakar dan dia juga akan berbuah. Amin. Itu. Kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Oke, ya. Kami mengucapkan terima kasih Pak Jonathan. Dan sekali lagi selamat. Kami akan terus berdoa dan mendorong perjuangan Anda. Yes. Kita percaya bahwa Tuhan akan pakai Anda dalam musim yang dahsyat dalam kehidupan ini. Amin. Dan kami berdoa biarlah kasih setia Tuhan akan terus menundungi Anda sampai di akhir nafas terakhir kehidupan Anda. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak setiap daripada saudara untuk percaya bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Kita masuk ke slide yang ketiga. Kita lihat Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kebenaran yang pertama yang kita belajar pada malam hari ini adalah Tuhan itu tahu apa yang dia lakukan. Nah, jadi di sini dikatakan dengan jelas bahwa ada laki-laki, ada perempuan. Jadi siapapun Anda di luar sana yang menyaksikan Good News program, marilah kita mulai kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan adalah suatu kebenaran yang nilainya adalah absolut. Kebenaran ini tidak dapat digubah atau apapun juga, tidak bisa direvisi. Karena firman Tuhan adalah kata-kata final, ini lebih daripada undang-undang suatu negara, bahkan lebih besar, lebih tinggi daripada undang-undang dasar yang diciptakan oleh siapapun juga. Nah, oleh karena itu pada waktu Anda merasa bahwa Anda laki-laki dan seharusnya Anda perempuan, maka kembali kepada sini karena Tuhan itu mempunyai satu kebenaran yang sangat definit. Dan saya percaya ini yang saya namakan sebagai kodrat kehidupan seseorang manusia. Nah, tentunya seorang laki-laki ini disebut dalam bahasa kedokteran adalah progenitor. Nah, di sini kita tahu bahwa tujuannya laki-laki itu diciptakan Tuhan sebagai membawa benih. Nah, ini yang Tuhan ciptakan. Kalau kamu diciptakan sebagai seorang laki-laki, maka mengertilah bahwa tujuan Tuhan sangat besar sekali. Nah, rupanya iblis sedang
mencuri identitas kita. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau Anda tahu bahwa berarti firman Tuhan adalah iya dan amin. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan di sana. Nah kemudian apa kata Adam di sini nih? Di Kejadian pasal yang kedua 21 sampai dengan 23, ya ini ceritanya adalah kita nggak akan baca karena waktu. Jadi Abram dibuat Tuhan tertidur nyenyak karena Tuhan melihat bahwa tidak ada yang sepadan dengan Adam. Nah akhirnya Tuhan membuat si Adam ini tidur dan kemudian dari tulang rusuknya diambillah dia dan diciptakan seorang manusia yang baru yang bernama perempuan. Nah kita lihat di ayat yang 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, dan ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah kata-kata Alkitab bahasa Inggris lebih jelas banget karena di sini dikatakan dalam versi ESV, then the man said, this at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Nah jadi Adam tahu benar bahwa laki-laki itu dalam bahasa Inggris dikatakan man, ini bukan not referring to the gender, tetapi kepada seorang bentuk manusianya. Nangkep nggak? Nah tetapi woman ini adalah manusia yang mempunyai womb atau rahim. Nah jadi rupanya Adam tahu benar bahwa seorang perempuan dikatakan wanita yang normal. Entah bisa punya atau anak atau enggak itu nanti ya. Kalau Anda ragu-ragu apakah Anda perempuan atau laki-laki, pergi ke dokter untuk minta USG, ada rahimnya enggak, ada womb-nya enggak. Nah kalau Anda punya womb, berarti saya ucapkan selamat bahwa kamu pasti perempuan dan Tuhan tidak salah. Ini kata Tuhan dan kata orang pertama yang Tuhan ciptakan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah kemudian dari apa bincang-bincang tadi kita terima dari Jonathan, dikatakan mengenai pengalaman sejak kecil. Nah ini saya sebagai hamba Tuhan, saya mendorong setiap daripada Anda. Terutama Anda dan saya yang punya anak. Nah kita tahu bahwa dalam generasi sebelumnya dan bahkan sampai dengan hari ini banyak sekali orang tua yang gagal berkomunikasi dengan anaknya. Nah kita tahu sekarang bahwa punya anak 11 itu kebanyakan. Nah nasihat saya tentunya kalau punya anak ya minimal 1 lah. Kalau bisa 2 itu puji Tuhan. Kalau bisa 3 ya saya rasa itu berkat yang berlimpah. Kalau punya anak 4 saya percaya syukuri saja. Dan kemudian langsung minta dokter untuk kemudian segera disteril istri Anda. Ada amin enggak? Nah karena apa? Untuk sekolah aja mahal. Untuk biaya aja mahal. Walaupun saya percaya papa dari Jonathan itu mungkin uangnya banyak. Tetapi ada satu pressure yang sangat besar. Pada waktu harus memberi makan 11 orang anak. Ditambah dengan 2 orang suami dan istrinya, ditambah mungkin dengan pegawai-pegawainya. Ini menjadikan pressure yang sangat berat sekali dalam kehidupan. Sehingga dia tidak punya waktu untuk meladeni anak-anaknya. Nah makanya di sini kami ajarkan satu hal bahwa komunikasi adanya adalah bagaimana cara pandang Anda terhadap keluargamu. Kalau hari ini komunikasimu tidak baik terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anakmu, saya bisa pastikan bahwa Anda sedang menanam satu bom waktu dalam kehidupan keluargamu. Nah, kita tahu bahwa bom waktu ini pada waktu diaktifkan, suatu kali akan meledak. Meledaknya bisa terjadi dalam bentuk suatu perceraian. Bisa terjadi dalam misalnya seorang anak lari dari rumah. Dan kemudian yang paling fatal adalah seorang anak kemudian datang ke dokter dan kemudian minta operasi kelamin. Ini bom waktu yang sedang meledak. Nah, oleh karena itu pembelajaran kebenaran yang hari ini kita harus mengerti adalah pada waktu Anda sebagai orang tua, terutama diperlukan peran yang sangat utama dari seorang ayah. Di sini ada 3 peran tujuan utama daripada komunikasi yang baik dalam sebuah keluarga. Yang pertama, Anda akan dapat memberikan kesempatan kepada anakmu untuk mengatakan, "Papa terima kamu." Acceptance. Setiap manusia mempunyai 3 kebutuhan jiwa ini. Yang pertama, seorang papa harus memberikan kata-kata afirmasi, rasa sayang kepada anaknya dengan mengatakan, "Nak, papa terima kamu." Nah kemudian yang kedua adalah seorang papa wajib sekali untuk memberitahukan kepada anaknya, "Nak, papa cinta kamu." Karena saya percaya bahwa manusia itu diciptakan untuk mengasihi. Nah sehingga pada waktu manusia ini tidak diterima di dalam rumah dan kemudian dia tidak baik, nggak bisa memberikan kasih, wujud kasih kepada papanya dan bahkan tidak bisa menerima kasih dari papanya, maka dia akan mencari sesuatu, akan ada satu rongga yang sangat besar dalam jiwa dia dan kemudian akhirnya akan pergi untuk mencari siapapun juga yang akan dapat memberikan atau mengumbar rasa kasihnya itu.
Saya pernah datang ke sebuah seminar, di sana dikatakan oleh seorang hamba Tuhan bahwa ternyata ada banyak orang-orang yang menjadi gay atau laki-laki yang kemudian berhubungan seksual dengan laki-laki. Ternyata dia berkata bahwa 70% itu bukan karena hubungan seksual sesama jenis yang dia cari, tetapi karena dia mencari sosok laki-laki yang menyayangi dia. Perhatikan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang terkasih, termasuk Anda yang menyaksikan acara ini. Kemudian yang ketiga, bahwa ternyata fungsi daripada semua komunikasi adalah ternyata anakmu atau keluargamu tahu bahwa kamu menghargai dia. Ada satu appreciation. Jadi 3 hal yang Anda harus berikan kepada anak-anakmu atau keluargamu. Yang pertama yaitu mereka harus tahu bahwa mereka diterima. Kemudian yang kedua mereka dicinta. Kemudian yang ketiga mereka diapresiasi. Yang percaya katakan amin. Amin. Bagaimana dengan mama? Tentunya mama harus mensupport. Kalau papa ngomong, kamu laki-laki, mamanya nggak boleh beliin pakaian perempuan. Betul nggak? Atau kalau anaknya perempuan, tentunya seorang anak nggak bisa diberikan pakaian laki-laki. Ini yang terjadi. Nah kemudian berikutnya, sekarang muncul ada satu gerakan yang sangat merupakan penghinaan kepada Tuhan dengan nama LGBT. LGBT ini artinya Anda mungkin sudah tahu yaitu lesbian, gay, bisexual, termasuk transgender. Mereka melakukan pemberontakan tingkat tinggi. Intersex ini adalah satu golongan yang membutuhkan pengakuan bahwa mereka mempunyai jenis kelamin yang lain. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Tujuan daripada pemberontakan ini adalah berhentinya regenerasi. Mereka tidak mungkin bisa punya anak. Dan ini adalah perlawanan daripada Kejadian 1 ayat 28. Malam ini kita sedang mengekspos satu kegelapan yang sangat menjijikan. Oleh karena itu saya meminta setiap daripada saudara persiapkan diri Anda. Mari kita jadikan ini sebagai suatu gerakan bersama-sama. Karena nggak mungkin kita sendirian bisa menghadapi satu serangan musuh dengan tipu daya yang sangat busuk ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Makanya tadi saya katakan tujuan kami malam ini bukan mengekspos LGBT, tapi kami mau mengekspos kasihnya Bapa. Amin. Dunia perlu kasih Bapa. Yes. Dunia tidak perlu gerakan LGBT. Saya percaya siapapun kita pernah terluka akan orang tua kita. Kita pernah terluka dilecehkan dalam bentuk apapun juga. Tetapi saya percaya bahwa kasih Bapa adalah jawaban bagi dunia ini. Amin. Nah Matius 19 ayat 12 dikatakan seperti ini. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah kata-kata tidak kawin ini masuk dalam kategori Yonatan hari ini. Nah Alkitab bahasa Inggris lebih jelas. Saya di sana quote. Dikatakan for there are some eunuchs. Nah eunuch ini dalam bahasa Indonesia adalah kasim. Selibat. Atau sida-sida raja. Di mana pada zaman itu seorang raja mempunyai selir yang begitu banyak. Dan tentunya raja tidak ingin ada perselingkuhan terjadi antara gundiknya raja atau selirnya dengan sida-sidanya. Maaf ya. Jadi yang terjadi seorang laki-laki buah sakarnya akan dipotong. Persis seperti Yonatan hari ini. Nah makanya ini yang firman Tuhan katakan, kalaupun sudah pernah terjadi demikian, maka fokuskan perhatianmu, Pak Yonatan, kepada kerajaan surga. Amin. Karena itu yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan tampak luarmu, bukan fungsi genitalmu, tetapi hatimu kepada kerajaan surga. Amin. Yang percaya katakan amin. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Makanya di sini dikatakan ayat 8 sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tuhan tidak ingin kita memegahkan diri. Tuhan tidak ingin kita judgmental terhadap orang-orang seperti ini. Namun demikian pada saat yang bersamaan yang namanya kebenaran itu harus ditegakkan. Amin. Makanya ada satu ayat firman Tuhan yang kita mesti tahu dalam 1 Korintus 6 ayat 9 mengatakan bahwa orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, memfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kita harus menerima mereka karena Tuhan Yesus mengasihi orangnya tetapi Tuhan membenci dosanya. Yeah.
Yang percaya katakan amin. Amin. Efesus 2 ayat 9 mengatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Siapa kita, teman-teman sekalian? Dengan berkata, saya masih utuh loh. Saya nggak seperti kamu. Gitu ya. Tetapi yang kita perlukan adalah kita menjadi kakak-kakak rohani, kita menjadi bapak-bapak, ibu-ibu rohani mereka. Kita terima mereka apa adanya, tetapi kebenaran harus ditegakkan. Kebenaran harus diberitahukan. Ayat 10, kita baca bersama-sama. Yang percaya katakan amin. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Satu versi Alkitab bahasa Indonesia mengatakan, you are the masterpiece of God. Amen. Bukan cuma Anda buatan, tetapi adalah barang yang sangat berharga yang Tuhan ciptakan. Malam ini kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera. Karena malam ini kita tahu bahwa satu orang bertobat, kata firman Tuhan, seluruh surga itu bersorak-sorai. Amen. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Oleh karena itu mari kita tutup dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan, kita dukung saudara kita ini. Haleluya. Bapa yang baik, ini adalah buatanmu. Ini adalah masterpiece-mu Tuhan. Dan engkau tidak pernah salah. Oleh karena itu Yonatan Tan, firman Tuhan mengatakan kamu adalah seorang laki-laki. Kamu bukan perempuan. Dan di dalam destinasi dan DNA kromosom yang Tuhan tanam dalam dirimu, kamu akan melakukan kehendak Tuhan. Amen. Untuk mengabarkan kabar dari surga. Sehingga akan begitu banyak orang-orang yang tersesat seperti dirimu dulu. Mereka akan diselamatkan. Amen. Terima saat ini kebaikan daripada Bapa. Papa yang satu ini lebih baik daripada papamu yang dulu suka pukulin kamu. Papa yang satu ini tidak mungkin maki-maki kamu. Papa yang satu ini tidak mungkin petok kamu dengan balok kayu. Tetapi Papa yang satu ini berkata, tanganku terbuka dan aku terima kamu. Walaupun kamu dulu bau seperti babi, kata Papa. Tetapi Papa sekarang berikan jubah yang baru. Amen. Cincin yang baru. Amen. Kasut yang baru. Amen. Dan kamu menjadi serupa seperti bagaimana dulu Papamu ciptakan kamu. Amen. Terima Jonathan di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus-Nya. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa untuk setiap pemirsa Good News di luar sana. Mereka yang tersesat, mereka yang tidak tahu. Celikkan mata mereka. Kami melawat kamu. Dengan kuasa daripada Roh Kudus saat ini terimalah bahwa Bapa di surga itu membuka tangannya. Terima. Terima. Apabila kamu bertobat, apabila kamu memberikan hatimu untuk percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk membayar dosamu dan Dia bangkit, maka engkau pun akan diselamatkan. Terima di dalam nama Yesus. Katakan, Tuhan, aku bertobat. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan. Aku menerima Engkau sebagai juru selamat. Ampuni dosaku. Aku mau hidup baru. Kalau Engkau bisa merubah Yonatan, maka Engkau pun bisa merubah aku. Terima pemirsa sekalian, terima. Tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Siapapun engkau, apapun pergumulan hidupmu, berapa besar pun dosamu atau seberapa dalam pun engkau jatuh, Tuhan tetap sayang kepada engkau. Terima saat ini, engkau dipanggil untuk bertobat. Karena Tuhan punya rencana yang besar untuk memakai engkau untuk kemuliaan namanya. Amin. Aku melepaskan urapan dan berkat kasih karunia dalam nama Yesus. Terima. Haleluya. Yang percaya bersama dengan saya, katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan. Terima kasih. Ya. Luar biasa pemirsa. Ya. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa dari Storehouse.
Kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk cek di YouTube channel kami @Anugerah Ministries, dan kami percaya bahwa kebaikan Tuhan menyertai Anda sampai selama-lamanya. Bagi Anda yang di studio Storehouse, Tuhan Yesus juga memberkati. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.